Halo semuanya, welcome to my YouTube channel. Sebelum kita mulai video kali ini, perkenalkan nama saya Lika Frideka Andromeda. Saya manusia biasa. Kali ini saya akan membahas hasil dari resume jurnal yang mana berjudul Desain dan Analisis Tegangan Pipeline Crossing. Yang mana dari jurnal ini berasal dari Program Studi Teknik Kelautan, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung, yang mana hasil karya dari Jessica Rikanti, Tawekal, dan Krisnaldi Idris. Masuk ke yang pertama, pipa. Apa itu pipa? Pipa merupakan suatu teknologi dalam minyak mengalirkan fluida seperti minyak, gas, atau air dalam jumlah besar dan jarak yang jauh melalui laut atau daerah di lepas pantai. Karena medan yang dilalui oleh saluran pipa sangat beragam, yaitu mulai dari dalam laut, dataran rendah, lembah, dan dalam tanah, maka dalam pengoperasiannya akan banyak ditemukan berbagai macam persoalan, baik persoalan kelelahan, fatigue, korosi, maupun crack atau retak. Masuk ke color scheme-nya, yaitu pada proses perencanaan pipa bawah laut sering ditemukan masalah di mana suatu rute pipa bawah laut yang akan dikonstruksi bertemu dengan rute pipa bawah laut yang telah dikonstruksi. Dari proyek berbeda sebelumnya, pipeline exiting, masalah serupa ditemukan juga pada proyek pembangunan pipa gas bawah laut dari Muara Karang menuju Muara Tawar. Pada lokasi ini terdapat banyak kabel bawah laut dan pipa bawah laut exciting di sekitar pipa gas yang akan dipasang, sedangkan rute pipa gas bawah laut telah ditetapkan dan bila diubah akan memakan biaya dan waktu yang lebih banyak. Oleh karena itu, dipilihlah alternatif konstruksi crossing pipeline agar pipa bawah laut yang akan dikonstruksi tetap mengikuti rute yang telah ditetapkan, tetapi tidak mengganggu kabel dan pipa bawah laut exciting tersebut. Selanjutnya itu crossing pipa. Apa itu crossing pipa? Crossing pipa bawah laut adalah kondisi di mana terdapat lebih dari satu jalur kabel atau pipa bawah laut yang saling bertemu, sehingga agar pipa bawah laut yang akan dikonstruksi tetap dapat dibangun sesuai dengan rute yang telah ditetapkan, tetapi juga tidak mengganggu kabel atau pipa bawah laut yang sudah ada tersebut. Maka dilakukanlah crossing pipa bawah laut. Berikut adalah gambar ilustrasi crossing pipa bawah laut secara umum. Selanjutnya yaitu analisis ketebalan dinding pipa. Analisis ketebalan dinding pipa adalah salah satu pekerjaan yang penting dan mendasar dalam desain pipa bawah laut. Penentuan tebal dinding pipa didasarkan pada kriteria desain yang disebabkan adanya tekanan internal dan tekanan eksternal hidrostatik yang bekerja pada pipa. Dalam DNF OS F101 Submarine Pipeline System Oktober 2010 diterangkan bahwa tebal pipa harus memenuhi kriteria pressure containment, buckling, sistem collapse, dan combined loading. Lokal buckling dan penampang pipa. Pipa juga harus didesain agar kuat menahan buckling yang dapat terjadi pada pipa. Buckling dapat dibagi menjadi dua, yaitu local buckling dan global buckling. Local buckling pada pipa dapat didefinisikan sebagai perubahan bentuk pipa menjadi oval akibat gaya yang dialami. Ini adalah contoh gambar dari local buckling.
Selanjutnya yaitu fenomena propagation buckling pada pipa. Propagation buckling adalah situasi ketika pada potongan melintang pipa berubah konfigurasinya menjadi buckle yang memanjang dan berpropagasi sepanjang pipa dan menjadikan pipa gagal sepanjang lintasannya. Prinsip propagation buckling adalah tekanan yang lebih besar dibutuhkan untuk memulai terjadinya propagasi buckling. Disebut tekanan inisiasi pinit daripada tekanan yang dibutuhkan untuk mempertahankan propagasi buckling. Disebut tekanan propagasi buckle PPR. Berikut adalah gambar dari fenomena propagation buckling pada pipa. Menurut DNF 1981, jarak minimum antara pipeline exciting dengan pipeline crossing adalah 0,3 meter. Penggambaran tentang jarak antar pipa tersebut bisa dilihat pada gambar berikut. Selain ditinjau dari segi tegangan yang terjadi pada pipa, displacement yang terjadi pada pipa juga harus diperhatikan. Displacement yang terjadi pada pipa dapat dilihat pada gambar 3. Desain awal pipeline crossing memenuhi kriteria tegangan, tetapi free span pada crossing telah melebihi batas maksimum. Oleh karena itu, jumlah support pada crossing perlu ditambahkan untuk mengurang panjang free span pada crossing. Tinggi support yang akan ditambah harus lebih tinggi dari displacement yang terjadi akibat dua support awal yang diberikan agar pipa tidak menggantung. Kesimpulan dari hasil resume jurnal yang setelah saya lakukan yaitu dari hasil perhitungan dan analisis proses desain yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, tebal dinding pipa yang didapatkan adalah 18,3 mm. Tebal ini memenuhi semua kriteria yang diberikan oleh DNF OS F101. 2. Tebal lapisan beton yang didapatkan pada analisis berdasarkan DNF RPE 305 adalah 131 mm. Sedangkan dari analisis berdasarkan DNF RP F109 didapat tebal lapisan beton sebesar 479,6 mm. Yang ketiga, tebal lapisan beton berdasarkan analisis DNF RP F109 jauh lebih besar karena kode tersebut mengasumsikan pipa berada pada kondisi yang sangat ekstrim. Tebal lapisan beton yang diambil sebagai desain adalah 131 mm. Karena DNF RPE 305 dianggap sudah cukup konservatif. 4. Bila nilai tebal lapisan beton yang didapatkan berdasarkan kode DNF RPFE 305 dianalisis dengan metode yang sama seperti DNF RPF 109, maka harus dilakukan trench sedalam 0,525 meter agar pipa stabil. Yang kelima, bentang bebas diizinkan berdasarkan analisis dengan kriteria yang diberikan DNF RPF 105 adalah sebesar 14 meter. 6. Dengan menganalisis tegangan yang terjadi pada desain awal pipeline crossing, didapatkan nilai tegangan maksimum sebesar 60,3% dari tegangan izin yang terjadi di titik support. Karena itu, desain crossing pipeline memenuhi syarat karena tegangan yang terjadi tidak melebihi allowable stress. Yang ketujuh, berdasarkan analisis tegangan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tegangan maksimum selalu terjadi di support pipeline crossing. Sekian presentasi dari jurnal setelah saya resume. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Untuk melihat lebih jelasnya lagi detail tentang jurnal, nanti saya akan letakkan di bawah kolom link deskripsi untuk melihat lebih jelasnya jurnal yang sebelum itu saya resume. Terima kasih.